Ini terkait dengan program linear. Jadi, konteks permasalahan seperti ini, produksi coklat itu di mana ada beberapa keterbatasan nih, seperti tadi nih, untuk membuat coklat yang handmade sama yang machine made itu, ada ketentuannya. Kalau misalkan handmade itu harus dibuat dengan tenaga atau pegawai itu berapa jam atau berapa pegawai, kemudian dengan mesin itu harus berapa jam, kemudian kalau mesin itu harus, menggunakan berapa jam lamanya, dan ada keterbatasan juga manusia hanya bisa bekerja, pegawainya hanya berapa jam, kemudian mesinnya juga durasinya tuh hanya berapa jam. Nah, itu nanti dikomposisikan, digabungkan untuk menjadi suatu formula. Nah, formula untuk apa sih? Ya tujuannya tetap sama, memaksimalkan produksi dan keuntungan akan semakin banyak. Nah, sehingga untuk konsep program linear ini tujuannya adalah untuk mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan. Bisa permasalahan terkait dengan pemaksimalan produksi seperti ini, kemudian bisa terkait dengan, belanja paling minim seperti itu. Jadi konsep-konsep program linear nantinya akan lebih banyak terkait dengan soal cerita. Nah, bagaimana itu mari kita coba pelajari. Program linear itu nanti ending-nya adalah menentukan keputusan. Keputusan bahwa misalkan tadi coklat kita harus produksi machine made berapa, yang memproduksi handmade berapa, biar nantinya cuan kita tuh besar, keuntungan kita tuh besar. Nah, program linear ini nanti membantu kita, eee, memprediksilah istilahnya. Dengan apa? Langkah-langkahnya adalah kita memodelkan dulu permasalahan, kemudian dari model itu nanti kita cari optimumnya. Nah, optimum itu nanti bisa ada 2 macam untuk permasalahan, bisa terkait dengan, permasalahan yang maksimum atau permasalahan yang mencari, biaya produksi yang paling minimum misalkan. Nah, optimum ini bisa kita peroleh dari, fungsi objektif atau fungsi tujuan. Tujuannya apa? Seperti tadi, kalau kita jual coklat yang handmade sama machine made, yang handmade itu berapa, pound sterling, kemudian, yang handmade itu berapa. Fungsi tujuan ini biasa disimbolkan dengan Z atau F, X, Y. Nah, kalau mungkin bisa saya, sederhanakan permasalahannya ya, biar angkanya enak. Misalkan di sini nih, di pabrik pembuatan coklat itu, untuk membuat satu kotak, kotak yang machine made, itu diperlukan 2 jam kerja pegawai. Kemudian, yang machine made ini 2 jam kerja pegawai dan 5 jam untuk mesin. Sedangkan kalau yang handmade itu 3 jam kerja untuk pegawai dan 2 jam kerja untuk mesin. Nah, setiap hari jam kerja pegawai itu maksimum 12 jam dan mesin itu mampu sampai dengan 20 jam. Jika harga coklat machine made per kotaknya itu $2.000 dan handmade per kotaknya itu $3.000, maka tentukan banyak coklat tiap tipe, maksudnya yang machine made berapa, handmade berapa, agar keuntungan maksimum per hari. Jadi inilah kenapa nantinya, oh ternyata perusahaan itu lebih lebih enak yang bikin buatan mesin aja nih, atau mungkin lebih enak buatan tangan saja nih, karena yang itu kan, eee, perusahaan coklat di Belgia kalau tidak salah itu ya. Itu kebanyakan membuatnya yang handmade. Kenapa? Karena itu sudah melalui perhitungan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kita menggambar dulu, menggambar dari model matematika, kemudian menjadi suatu solusi optimum. Untuk mengubah dari soal cerita menjadi suatu kendala, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Yang jelas kita akan fokus dulu bagaimana menemukan optimum dari ini, permasalahan. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini namanya model matematika. Diperolehnya dari mana? Ya dari soal cerita tadi yang kita ubah. Kok bisa? Nah ini misalkan kita bicara terkait jam kerja yang pegawai. 2 jam untuk membuat menggunakan machine made, 3 jam untuk membuat handmade. Oh ternyata kalau dikombinasikan tidak boleh lebih dari 12 jam kayak gitu. Ini nanti untuk cara membacanya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Sedangkan di sini yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kita menggambar,
ini namanya yang di sini sampai ini itu namanya kendala. Kendala atau keterbatasan. Maksudnya apa? Ya tadi, pegawainya hanya bisanya 12 jam toh, mesinnya maksimum 20 jam. Kalau lebih dari itu ya mungkin gosong atau gimana. Terus kalau ini apa Pak? Maksudnya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini kalau ini nanti ada cara bagaimana kita menentukan X-nya itu yang mana, Y-nya itu yang mana. Di sini saya mungkin coba ceritakan saja, X itu banyaknya kotak yang mesin made. Kalau Y banyaknya coklat yang handmade. Jadi banyaknya kotak ini kan tidak mungkin negatif kan, tidak mungkin kok memproduksinya min satu itu nggak mungkin, sehingga kita kita apa istilahnya, kita batasi, kita jadikan suatu kendala yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maksudnya adalah tidak mungkin negatif. Nah, sekarang cara menggambarnya. Kalau kita tatap muka langsung, ini saya ajarkan cara menggambarnya. Mungkin kalau di kelas 10 dulu pernah diajari oleh Bu Adni atau mungkin guru sebelumnya terkait dengan menggambar ketidaksamaan. Tapi karena di sini waktu kita terbatas, maka saya langsung tembak saja menggunakan program nih, pakai software. Kalau kalian mungkin dulu juga dikenalkan, atau mungkin kalau belum nih saya coba kenalkan lagi terkait penggunaan GeoGebra. Di sini mungkin kalau ada beberapa yang pakai handphone, mungkin kalian bisa nyambi buka laptop, atau mungkin kalau misalkan enggak, nyusul aja enggak apa-apa, atau mungkin kalian bisa buat secara manual, atau sebenarnya di handphone pun juga ada ini ya, aplikasi GeoGebra-nya. Jadi kendala-kendala ini, itu kita gambar, kita jadikan satu. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, itu kita jadikan satu gambar di dalam satu kanvas, dalam satu lembar kertas. Dan Z ini nanti menjadi fungsi objektif atau tujuan. Menggambar nanti akan jadinya seperti ini nih. Nah, saya langsung coba praktekkan saja ya. GeoGebra. Kalian search di Google aja nggak apa-apa, nanti akan ketemu nih. Nah, GeoGebra muncul pasti paling atas, kalian pilih yang klasik. Ini sangat-sangat memudahkan kita dalam proses menggambar. Misalkan kita pengen menggambar 2x tambah 4y sama dengan 6. Nah, ini sudah jadi gambar. Kita nggak perlu mencari x-nya 0, y-nya 0, itu nggak perlu, dan lain sebagainya. Cuman kita ini coba terapkan menggunakan soal yang tadi ya. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kita input di sini, kita bisa keluarkan keyboardnya. 2x tambah 3y, 3y betul ya? 3y betul. Kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 12. Benar, punya saya. Kita hapus dulu. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, terus kita cari lagi 5x tambah 2y. 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20. Oh ya, 5x tambah 2y, 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Oke, betul. Tambahin lagi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, diperoleh nih. Diperoleh bahwa gambarnya itu kayak seperti ini nih. Dan yang numpuk paling banyak, yang paling paling gelap itu merupakan daerah penyelesaiannya. Maksudnya daerah penyelesaian apa? Misalkan nih saya punya titiknya itu 2,2 misalkan. Nah, 2,2 itu titik ada di daerah penyelesaian. Maksudnya apa? 2,2 ini kita coba terapkan di masing-masing kendala, itu akan sesuai.
Maksudnya apa nih? Misalkan ya, 2,2 saya coba perhatikan di sini. Misalkan 2,2 kita masukkan ke dalam 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Berarti kan 2 itu sebagai x-nya, ini sebagai y-nya. 2 kali 2 ditambahkan 3 kalikan 2 kurang dari sama dengan 12. 4 ditambahkan 6 kurang dari sama dengan 12. 10 kurang dari sama dengan 12. Ini betul. Maksudnya adalah ternyata ini masuk di dalam daerah yang diinginkan. Terus daerah yang tidak diinginkan seperti apa? Misalkan nih, saya ambil di titik lain, itu misalkan 7,1. Nah, titik B ini, itu ada di luar dari gambar yang numpuk paling banyak. Ini berarti tidak sesuai. Maksudnya seperti apa? Nih, 7,1. 7,1 kita masukkan, misalkan saya masukkan di yang 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 20. 5 kali 7 ditambahkan 2 kali 1 kurang dari sama dengan 20. Berarti 35 tambah 2 kurang dari sama dengan 20. 37 kurang dari sama dengan 20. Ini suatu pernyataan yang salah. Mosok iya 37 kurang dari sama dengan 20. Nah, itulah bentuk maksud dari, oh ternyata daerah yang tengah ini merupakan daerah penyelesaian. Maksudnya apa? Daerah penyelesaiannya apa? Ketika kita ambil sembarang titik di dalam ini, maka pasti berlaku. Maksimalnya di mana? Ya ini di pojok-pojok ini, misalkan kita ambil 1,0 atau 0,1, 0,4, 4,0 dan seterusnya, itu pasti masih berlaku ke setiap kendala ini. Oke, itu untuk cara menggambarnya dulu, sekilas ya, sekilas dulu, nanti akan kalian praktekkan. Kita lanjut di sini. Ini saya coba kali, maksudnya kalau secara GeoGebra itu kan gambarnya nanti akan yang ada di atas ya, yang di sebelah kanan. Ini yang GeoGebra yang langsung kita substitusi atau langsung kita masukkan hasilnya yang ini nih. Nah, ini saya coba manipulasi biar biar nanti kelihatan dalam saya menjelaskan ini bahwa daerah penyelesaian tuh yang putih ini nih. Maksudnya yang biar kelihatan sama kalian. Nah, ini daerahnya berarti yang ini nih. Ini hanya saya manipulasi karena sebenarnya kalau yang sesuai GeoGebra ya berarti yang kanan ini. Nah, ini yang saya manipulasi biar nanti saya menjelaskannya enak, kelihatan banget di PPT ini. Nah, langkah selanjutnya dari kendala ini kan sudah tergambar nih, sudah tergambar. Kalau kalian gambar secara manual, ya boleh, tidak apa-apa. Kalau kalian ini sudah ada fasilitas untuk sudah ada laptop untuk menggambarnya, lebih bagus kalian menggunakan GeoGebra. Nah, langkah selanjutnya adalah dari daerah penyelesaian ini ya, daerah penyelesaian itu kita cari titik ekstrimnya atau titik pojoknya. Berarti kan ada di sini nih. Maksudnya titik pojok itu yang sudutnya ya, titik sudutnya. Titik sudut, titik pojok atau titik ekstrim. Berarti ada 4 macam. Ini, ini, sama ini. Berarti ada 4 titik, kita namai aja titik A, B, C, D. Nah, dari masing-masing titik ini kita cari koordinatnya. Titik A pasti jelas-jelas ya 0,0. Titik B kalau ini melakukan GeoGebra lebih enak langsung kelihatan, oh ada di 4,0. Titik C, titik C belum tahu nih. Karena ketika kita menggunakan GeoGebra pun juga belum kelihatan ya. Coba saya perlihatkan. Ketika kita pakai GeoGebra pun belum kelihatan banget nih. Ya kan? Nah, belum bisa kelihatan apakah titiknya di 3,23 sama 1,8 tapi ternyata lebih, sehingga nanti harus kita cari secara manual dengan cara apa? Kita eliminasi atau substitusi tergantung enak yang mana. Saya lanjutkan di sini. Yang kita bisa tahu dulu
A tahu, B tahu, C nanti kita cari, D kita sudah punya 0,4. 0,4. Nah, sekarang untuk mencari titik C ini kan perpotongan antara garis ya. Garis pertama sama garis kedua nih. Garis pertama sama garis kedua. Nah, karena titik C itu perpotongan dua garis, maka kita bisa eliminasi kedua macam garis ini. Garis pertama sama garis kedua, kita eliminasi biar mendapatkan koordinat X, Y. 1,1 sama 2 yang mana? Ya ini nih. Antara ini sama ini. Jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, terus 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20, ini kita eliminasi agar ketemu satu titik, yaitu titik C. Sebelum kita eliminasi, ini tanda pertidaksamaannya langsung kita ubah menjadi sama dengan saja, biar tidak menyusahkan. Ganti langsung dengan sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 12, 5X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, ini kita bisa kalikan 5, ini kalikan 2, diperolehnya 10X plus 15Y sama dengan 60, 10X tambah 4Y sama dengan 40, tinggal kita eliminasi. Kita kurangi, X-nya hilang, jadi 15 kurangi 4, 11, jadi Y-nya sama dengan 20 per 11. 20 per 11 sudah dapat Y-nya, untuk mencari X-nya kita bisa substitusikan ke 5X tambah 2Y atau 2X tambah 3Y. Terserah enak yang mana. Akhirnya ditemukan koordinat titik X-nya untuk koordinat titik C untuk X-nya itu 36 per 11 dan Y 20 per 11. Ini masih saya bawa secara matematis dulu ya. Kenapa? Karena nantinya di permasalahan nyata itu kan tidak mungkin kan suatu pabrik kok memproduksinya setengah kotak atau 20 per 11 kotak, itu kan tidak mungkin. Maka nantinya akan ada kebijakan untuk membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya terkait mengubah soal cerita menjadi suatu model. Nah, ini kita secara matematika saja dulu, kita tulis koordinat titik C itu masih 36 per 11, 20 per 11. Nah, kita sudah dapatkan titik pojoknya atau titik ekstrimnya, titik sudutnya. Kemudian kita lihat tujuannya apa. Fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 2000X plus 3000Y. X untuk banyaknya yang machine made, Y untuk banyaknya yang handmade. 2000 itu untuk harganya $2000 untuk yang machine made, $3000 untuk yang handmade. Nah, nantinya akan kita temukan berapa sih kotak atau komposisi yang baik agar nanti keuntungannya paling besar dengan kendala tadi. Oh, 20 jam seperti itu. Nah, langkahnya adalah masing-masing titik ini A, B, C, D 0,0, 4,0 sampai 0,4 kita substitusikan ke fungsi objektif. Kita masukkan, saya ambil contoh dulu yang A kita masukkan, berarti kan 2000X jadinya 2000 kali 0. Tambah 3000Y berarti tambah 3000 kali 0. 0 tambah 0, 0. Terus kita masuk ke B, 4,0 berarti ini X-nya 4, Y-nya yang 0. Kita masukkan ZB berarti kita namai. 2000X berarti 2000 kali 4, tambah 3000Y, 3000 kali 0. 2000 kali 4, 8000. Tambah 0, berarti tetap 8000. Yang C, 36 per 11, 20 per 11. Ini X, ini Y-nya. Kita substitusikan ke Z-nya. Jadi ya C sama dengan $2000 kalikan dengan 36 per 11 plus $3000 kalikan 20 per 11. Kok ternyata hasilnya bulat? Tidak tahu kebetulan atau mungkin saya salah hitung mungkin. Tapi yang jelas hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yang D 0,4 berarti $2000 kalikan 0 tambahkan $3000 kalikan 4. Ditemukan 0 tambah 12.000 berarti ditemukan 12.000. Nah, dari ke uji titik pojok ini, titik A ketemunya 0, B ketemunya $8.000, C ketemunya $11.000, D ketemunya $12.000. Dilihat 0 berarti itu yang nilai paling kecil atau minimumnya, dan $12.000 itu nilai yang paling besar maksimumnya. Sehingga ketika nanti kita kembalikan ke permasalahan tentang produksi coklat,
Tujuannya apa toh? Biar pendapatannya maksimum, ya berarti kita ambil yang maksimumnya ini $12.000, $12.000. Sehingga ketika menjawab, yang ditanyakan adalah berapa banyak tiap tiap unit, tiap produk harus diproduksi biar keuntungannya maksimum. Oh, ternyata membuat dengan kendala yang tadi, manusia pegawainya terbatas, kemudian mesinnya pun juga cuma bisa 20 jam, maka kesimpulannya adalah membuat secara membuat eh, coklat untuk yang handmade saja sebanyak 4 kotak dalam 1 hari agar nantinya penghasilnya bisa maksimum. Maksimumnya berapa? $12.000. Seperti itu. Ini konsep konsep dari program linear di mana ketika kita disajikan suatu permasalahan, kita coba buatkan menjadi model matematika dulu. Model matematika itu yang ini, yang kotak biru ini. Nah, habis jadi model matematikanya, lanjut kita gambar. Gambar bisa secara manual atau secara aplikasi ini pakai GeoGebra nih. Setelah dapat, kita tentukan mana daerah penyelesaiannya, lalu tentukan titik pojoknya atau titik sudutnya itu yang mana aja. Misalkan saya ambil ilustrasi yang lain, saya ambil warna hijau. Misalkan kok daerah penyelesaian yang ini nih, yang hijau ini nih, misalkan ya, ya berarti titik sudutnya cuma ada 3, yaitu misalkan P, Q, sama R. P itu 4,0, Q itu 6,0, R yang nanti kita cari menggunakan eliminasi. Nah, nantinya P, Q, sama R itu yang kita masukkan ke dalam fungsi tujuan agar menjadi dapatkan nilai objektifnya berapa, apakah 0, apakah berapa, dan kita lihat tujuannya apa. Untuk maksimum berarti kita ambil yang paling besar. Untuk belanja minimum paling kecil ya berarti kita ambil nilai yang paling kecil. Seperti itu gambaran umum dari program linear.